partnya untuk di panggung gitu, untuk dan juga dari segi musik itu semuanya lagi dipersiapkan. Soalnya aku benar-benar kayak excited banget konser yang kali ini. Aku pengen memberikan banyak hal yang belum pernah aku belum pernah aku lakukan di konser aku sendiri. Mungkin udah ini belum sih Teh, kayak latihan fisika, mungkin latihan teknik suara kan udah kayak gitu-gitu belum sih Teh? Ya kalau latihan vokal sih iya, tapi kalau untuk yang intensif banget sih belum. Nanti mungkin habis lebaran. Udah hampir menjelang 3 dekade nih Teh untuk Gimana? karir Teh sendiri. Ada ritual khususnya sebelum manggung? Sebetulnya sama aja ya, palingan mungkin pemanasan sebelum manggung, pastinya berdoa. Yang penting mama papa aku ada, jadi kayak memberikan semangat juga buat aku. Dan ritual khusus itu nggak terlalu ini ya, palingan harus meyakinkan diri bahwa aku bisa dan juga aku udah siap dengan materi yang aku mau tampilkan di atas panggung. Tapi ada pantangan sendiri nggak sih makanan itu? Makanan pasti ya, kalau misalnya mau konser pasti ada banyak hal yang biasa aku makan bebas, tapi kalau udah mau konser ya nggak boleh gitu, kayak saya gorengan gitu. Jadi pelampiasannya begitu turun panggung, habis itu harus sudah ada gorengan di atas meja setelah konser. Elsa ini kan konten jalan kan tadi dibilang sepak mental sendiri kan. Kalau sendiri performa mental masih sepanjang karir ini. Oh iya, sebagai manusia aku rasa semua orang memang ini ya, memang pasti mental health itu pasti ada gitu. Artinya health itu kan kadang-kadang bagus, kadang-kadang lagi nggak bagus. Itu lebih baik disadari, dan juga kita harus menerima bahwa itu mental itu sama dengan fisik juga gitu. Harus ada yang perawatannya gitu. Kalau kita olahraganya fisik, olahraga mental juga ada mungkin berlaku olahraga mental. Misalnya dengan mengapresiasi diri sendiri, belajar mengapresiasi, belajar berterima kasih buat diri sendiri. Beribadah itu juga sebetulnya buat aku kayak melatih mental supaya tetap kuat. Terus banyak lah sebetulnya latihan mental. Dan ketika kita down, pasti semua orang pernah mengalami itu. Aku pun sama juga. Aku pernah merasa bahwa aku sudah tidak berguna lagi dalam karir musik. Di tahun berapa Teh? Itu tahun berapa ya? 2015an lah gitu. Kayak merasa minder ngelihat yang lain bagus rasanya, terus aku udah nggak tahu lagi, kayak ideas block gitu. Jadi kayak aduh, apalagi yang mau aku buat ya gitu. Itu amat sangat, waktu itu aku kena banget sih. Mungkin sempat Waktu itu caranya berdoa pastinya, karena aku rasa semua ide itu dari yang di atas ya. Dan habis itu nyari hal-hal yang aku belum pernah. Waktu itu rekaman di Amerika itu aku belum pernah kan sebelumnya, jadi itu salah satunya dikasih sama Trinity untuk rekaman di sana. Dapat lagu dari Rian The Massive, aku belum pernah sebelumnya juga menyanyikan karyanya Rian The Massive saat itu. Terus begitu bikin hal-hal yang belum pernah aja, jadi itu kayak menimbulkan semangat yang baru gitu. Oh ini nih project baru nih, seru nih gitu. Terus waktu itu juga terbantu banget lagunya Yani Lakandia itu jadi soundtrack di film I Love You from 38,000 Feet. Itu film remaja saat itu dan booming banget. Jadi pendengar lagu aku juga malah jadi berkembang, jadi banyak remaja dan anak-anak kecil gitu. Ya mungkin kan banyak musisi mungkin yang capek sama mungkin dunia musiknya sendiri, seperti Teteh Ocha kan mungkin sempat insecure sama diri sendiri, kayak misalkan hiatus gitu-gitu, perlu nggak sih Teh? Itu terus pulang lagi sebetulnya sama pribadinya ya. Ada yang menganggap hiatus itu perlu, ada yang enggak juga. Tapi mungkin hiatus itu kan dia artinya kan dia break dulu ya. Break, tidak membuat sesuatu yang produksi, misalnya produksi rekaman. Tapi bukan berarti dia diam saja. Pasti biasanya kalau musisi hiatus, biasanya dia lagi kayak semedi untuk dapetin lagu-lagu baru yang bakalan keren-keren, yang mereka mempersiapkan untuk next. Teteh sempat begitu nggak sih Teh? Enggak kayaknya. Aku justru kalau misalnya palingan aku istirahatnya paling sebulan gitu. Itu udah paling lama. Betul. Sudah mempersiapkan performing kan kepada pencipta lagu. Oh, kalau aku alhamdulillah dari dulu memang, karena konser aku juga yang buat adalah kita ya, promotornya Inspire sendiri. Jadi copyright dari dulu memang
selalu dibayarkan melalui LMK atau LMKN gitu, karena kita mengikuti undang-undang yang berlaku aja gitu, dan setiap konser aku insya Allah sudah lunas untuk membayar itu semua. Untuk yang upcomingnya itu pasti aku akan memastikan juga akan seperti itu juga, tapi sebetulnya kalau menurut aku memang selalu ada di balik sebuah masalah itu pasti akan ada bright side of it gitu ya. Contohnya misalnya aku juga jadi lebih care lagi juga untuk bertanya sama pencipta lagu aku gitu, pencipta lagu yang membuatkan lagu buat aku tanya gimana bagaimana hak mereka, apakah didapatkan. Sebagian ada yang berkata bahwa mereka dapat juga, dan sebagian ada yang berkata mereka ya nggak semaksimal itu gitu. Dan menurut aku penyanyi dan pencipta lagu itu memang satu perahu ya, artinya memang tidak akan mungkin ada lagu terdengar oleh publik tanpa ada penyanyi yang menyanyikannya. Tidak mungkin penyanyi itu tidak menyanyikan lagu, karena namanya juga penyanyi, kalau enggak namanya instrumental kan gitu ya. Jadi dua-duanya saling bersinergi, jadi semoga bisa dicarikan jalan keluar yang baik, yang sesuai dengan dan disahkan oleh undang-undang gitu, dan menjadi keadilan buat semua pihak. Musik. Buat aku musik adalah salah satu bagian dari hidup aku. Pastinya dengan musik aku bisa menjadi semangat, dengan musik aku bisa kreasi gitu, dan dengan musik aku bisa memberikan kontribusi kepada banyak orang gitu. Ini kan memasuki bulan Ramadan, versi terbaik menurut Teteh di bulan Ramadan seperti